hasil selfie jelek banget ya. Kayak nggak natural gitu senyumnya. Apa karena giginya nggak rapi ya? Apa harus rapin gigi pakai kawat gigi ya? Males tapinya. Hai, selamat pagi. Hai dok, pagi dok. Baik dok. Gimana hari ini? Baik dok, tapi ini dok, aku kayaknya pengen rapin gigi dok. Tapi aku males banget pakai kawat gigi dok. Gimana ya? Oh gitu, tenang aja. Sekarang tuh solusinya banyak banget. Jadi ngeratain gigi sekarang nggak harus pakai kawat gigi aja. Iya. Gitu, dok. Yuk kita ngobrol-ngobrol di dalam. Aku ceritain lebih lanjut ya. Yuk kita duduk dulu yuk ngobrol. Oke dok. Dok, tadi kan aku ngerasa, aduh gigi kok kayak nggak rapi gitu loh. Sebenarnya apa aja sih dok yang kelainan-kelainan atau struktur gigi seperti apa yang membuat gigi tuh terlihat nggak rapi gitu? I see. Jadi ada beberapa banyak faktor yang menyebabkan gigi itu bisa nggak rata lah ya atau nggak rapi. Kalau yang aku lihat sendiri banyak di Indonesia itu biasa kebiasaan buruk dari kecil. Kebiasaan buruk dari kecil apa sih yang suka menyebabkan kok giginya renggang atau giginya tonggos, giginya berantakan. Biasanya kalau waktu kecil suka nyedot jempol, mungkin ada anak-anak yang suka nyedot jempolnya itu sampai umur yang umur 4 tahun, umur 5 tahun yang sudah bukan umurnya lagi. Nah, itu bisa menyebabkan gigi tonggos. Jadi gigi maju ke depan karena terdorong sama ibu jarinya juga. Nah, ada juga karena minum susu botolnya juga sudah terlalu lama. Nah, itu sama bikin tonggos juga ya. Dan yang paling penting mungkin banyak parents di sini juga jarang sadar. Mungkin dulu waktu kita kecil juga nggak diedukasi, kurang kali ya. Adalah gigi dulu waktu kecil bolongnya sudah besar. Nah, bolong sudah besar itu langsung dicabut aja. Nah, kalau gigi bolong susu itu langsung dicabut, bawahnya kan masih ada gigi permanen yang mau tumbuh. Ya kan? Kalau si gigi susunya sudah hilang dan gigi permanennya masih lama tumbuh, berarti kan kosong ya, nggak ada gigi yang megang di atas gusi situ. Nah, gigi susu sebelah-sebelahnya mulai mepet-mepet tuh. Mulai mepet-mepet. Karena kan semua itu ada gravitasi lah ya. Gigi pun juga sama. Dia ngelihat, oh ada tempat baru kosong nih. Jadi kita dempet-dempetan lagi yuk, dempet-dempetan. Waktu gigi susunya dempet, gigi permanennya mau naik, udah nggak ada tempat. Nah, udah nggak ada tempat, akhirnya ya udah deh, aku tumbuh di belakang gigi yang lain aja. Nah, jadinya giginya berantakan dan waktu besar pun baru sadar kenapa ya giginya kok numpuk-numpuk satu sama lain. Nah, ternyata waktu dulu gigi susu ada masalah-masalah seperti itu. Sebenarnya pada dasarnya tuh orang giginya rapi ya dok ya, susunan gigi tuh. Betul, kalau dari kecil memang sudah diperhatikan banget, sampai besarnya pun bahkan nggak perlu ya namanya pakai behel ataupun meratakan gigi dan lain-lain. Tapi balik lagi waktu kecil mungkin perlu treatment seperti ya penambalan gigi. That's why kita selalu edukasi ke parents setiap 6 bulan sekali harus datang ke dokter gigi untuk kita cek. Gunanya apa? Gunanya kalau waktu kecil giginya sudah sangat bagus, pasti waktu besar pun juga tidak akan terlalu banyak perawatan yang perlu dilakukan karena sudah dijaga dari kecil. Wah, itu catatan penting tuh ya buat para orang tua yang masih punya anak kecil. Bener banget. Nah, kan orang banyak pengen giginya rapi gitu ya dok ya. Betul. Tapi lebih ke faktor estetika penampilan. Tapi sebenarnya manfaat lain punya gigi yang rapi itu apa sih dok? Oke, jadi kalau kita punya gigi yang lebih rapi, positif impact-nya apa sih? Yang pertama dari looks lah ya. Kita juga pasti lebih pede lagi senyum. Yang kedua yang paling penting, kalau kita punya gigi agak berantakan, susah kan kita kalau misalnya ada makanan nyelip, kita mau pakai benang gigi agak bingung bersihinnya gimana ya, susah banget. Apalagi juga mungkin zaman sekarang, apalagi karena COVID kemarin, jadi jarang kontrol ke dokter gigi. Mungkin agak macet sekarang ya, jadi agak susah ke dokter gigi. Apa sih impact-nya kalau ada gigi yang terselip makanan itu dibiarkan begitu aja? Yang pertama, gigi bisa bolong lebih cepat. Yang kedua, pasti akan ada penyakit gusi lainnya karena makanan numpuk di situ. Yang ujung-ujungnya jadinya giginya bau, mulutnya bau, dan kalau dibiarkan kelamaan akan bolongnya menjadi besar, akan butuh treatment yang lebih besar lagi dan juga treatment lebih mahal lagi, ya kan? Jadi untungnya punya gigi yang lebih rata dan rapi, pasti bersihin giginya jauh lebih enak dan nyaman, lebih bersih juga, dan juga secara natural mulut kita kan punya air ludah. Air ludah itu sebenarnya adalah pembersih gigi yang alami. Jadi kalau kita punya gigi strukturnya rata, pasti karang gigi tidak terlalu banyak, dan juga air ludah tersebut bisa membantu membersihkan daerah gigi dan gusi kita juga. Jadi bonus ya dok ya, udah giginya rapi, sehat pula ya kondisi mulutnya ya. Nah, kalau kita pengen merapikan gigi dok, metode-metodenya apa aja sih dok? Ya,
yang paling kita ketahui semua pasti ada behel lah ya. Behel udah dari berapa puluh tahun ya, pokoknya udah tahu banget kalau mau ngeratain gigi pakai kawat gigi ya gitu. Yang pilihan nomor satu pasti kawat gigi. Kalau ditanya bisa dari umur berapa dok kawat gigi? Kawat gigi bisa dimulai sejak gigi geraham pertama kita sudah tumbuh. Kira-kira umur 12-13 tahun sudah bisa pakai kawat gigi. Dan kasus giginya semua kasus gigi juga bisa, tapi balik lagi harus dikonsultasikan gitu. Yang kedua, ini cara yang lumayan baru. Sebenarnya teknologi sudah cukup lama, tapi waktu itu teknologinya sangat mahal. I would say di atas 50 juta, mungkin enggak ramah di kantong ya, makanya di Indonesia belum terlalu dikenal. Dan juga ada teknologi banyak yang baru saat ini yang lebih affordable, namanya clear aligner. Jadi itu cara baru meratakan gigi tanpa harus pakai kawat gigi. Balik lagi kasusnya juga bisa semua kasus, tapi harus dikonsultasikan lagi karena kan setiap orang memiliki struktur gigi yang berbeda-beda ya. Gitu. Pilihan lain apa lagi dok? Kalau nggak salah retainer juga bisa ya dok ya? Nah mungkin ada beberapa orang yang bingung retainer tuh bedanya apa sih sama aligner? Retainer itu diambil dari kata-kata retain, yaitu retain adalah menahan. Jadi retainer itu dipakai setelah kita melakukan perawatan ortodonti. Jadi setelah pakai behel, setelah pakai aligner, step terakhirnya adalah pakai retainer untuk menjaga giginya nggak gerak lagi. Karena saat perawatan ortodonti, pastikan waktu gigi gerak itu tulang-tulang yang megang giginya harus agak lembek kan. Kalau nggak giginya nggak bisa gerak. Nah, sambil menunggu tulangnya menjadi padat dan keras lagi, kita harus pakai retainer supaya giginya nggak bergerak lagi. Oh, jadi retainer itu lebih untuk maintain ya dok, bukan Betul. pilihan utama ya? Bukan. Terus tadi dok ngomong-ngomong soal aligner tadi. Nah, aligner ini kalau kawat gigi kan biasanya kita harus dicabut nih dok beberapa gigi. Nah, ini gimana dok? Nah, enaknya dengan aligner tersebut dari dokter dan pasien sama-sama nyaman. Jadi kalau dulu pakai behel kan kita bingung ya, dok saya pakai behel berapa lama ya? Kita sebagai praktisi juga melihat kasus ya kira-kira 2-3 tahun gitu. Kenapa kira-kira? Karena kawat atau behel gigi ini tingkat kesuksesan durasinya itu tergantung hubungan pasien dan dokter. Kalau pasiennya lebih sering kontrol dan rajin, pasti akan lebih cepat. Nah, dengan aligner ini kita bisa tahu posisi gigi akhirnya waktu selesai menggunakan aligner itu seperti apa. Jadi komunikasi antara pasien dan dokter pasti akan lebih baik lagi. Jadi kita bisa kasih lihat, oke Mbak Ana ini hasil before-nya, after-nya setelah 6 bulan akan seperti ini. Dan dari teknologi software tersebut kita juga bisa lihat perlu cabut gigi nggak sih? Dan kita kan sekarang juga nggak mau terlalu invasif lah ya, nggak mau terlalu cabut gigi. Jadi di software tersebut dokter pun bisa mengatur apabila tidak dicabut, hal apa lain yang bisa dilakukan. Jadi emang tidak perlu cabut gigi untuk pakai aligner. Balik lagi tergantung kasusnya. Kalau kasusnya ternyata berat sekali, ya mungkin harus ada pencabutan gigi, tapi tidak seinvasif kawat gigi. Jadi itu awalnya harus kayak dicek pakai software itu dulu ya dok ya? Betul. Jadi kalau untuk memakai aligner, step by stepnya apa sih? Yang pertama pastinya kita cek kondisi gigi semua dulu. Kita cetak giginya atau scan. Kebetulan di klinik kami ada scanner gigi. Jadi scanner itu mirip kayak mesin fotokopian. Jadi setelah kita scan masuk ke dalam komputer. Nah di komputer tersebut ada softwarenya. Software itu gunanya buat apa? Untuk melihat oke, kondisi gigi Mbak Ana misalnya sekarang seperti ini, point A, agak berantakan ya kan. Kita idealnya pengen seperti point B ini finish line-nya. Nanti software akan hitung dari point A ke point B ternyata perlu berapa banyak gerakan gigi sih dan perlu berapa milimeter untuk gigi tersebut bergerak. Dari situlah software tersebut akan membantu dokter untuk menghitung. Ternyata Mbak Ana butuh let's say 20 aligner. Nah 20 aligner itu gimana sih dok maksudnya? Satu aligner kita pakai selama 7 hari. Jadi kalau 20 aligner berarti 140 hari atau 20 minggu. Nah 20 minggu itu berarti 5 bulan. Jadi jauh lebih cepat kan. Dan kita bisa langsung info ke pasien, Bu ini dengan aligner seperti ini, gigi ibu akan seperti ini dalam waktu 5 bulan. Jadi pasien pun memiliki ekspektasi yang sama dengan dokter. Itu akurat ya dok ya dengan software itu ya? Iya, software tersebut sangat akurat, tapi balik lagi tergantung kerajinan pasien pakai alignernya. Karena bedanya aligner dengan behel, behel kan mau nggak mau udah ditempel di mulut ya, mau nggak mau ya udah deh pasti gerak juga. Yang bikin nggak gerak apa kalau behel? Kalau nggak kontrol ke dokternya. Tapi aligner kan kita lepas pasang, jadi dibutuhkan kerja sama pasien juga untuk tetap rajin pakai. Makin rajin
rajin, makin cepet ya dok ya. Betul. Nah dok, di depan kita ini kan ada, ini contoh-contoh aligner ya dok ya? Betul, ini contoh model gigi dengan alignernya. Jadi kalau dilihat kan bening banget. Kalau pasien-pasien kita suka pakai aligner karena nggak kelihatan. Jadi memang sebening ini ya dok ya? Betul, jadi kalau dilepas, dia akan seperti ini. Karena kan banyak juga sekarang mungkin udah lebih aware dengan penampilan ya, meskipun pakai masker juga, tapi biasanya lebih pilih yang lebih estetik, nggak mau kelihatan lagi ngeratain gigi gitu kan. Apalagi kalau untuk selfie dok. Betul, biar nggak kelihatan. Jadi kalau pakai ini cuman kelihatannya agak glossy aja gitu kan. Jadi dari aligner tersebut dapatnya nggak cuman satu. Jadi dia akan dapatnya beberapa nomor sesuai dengan kasus yang emang dibutuhkan oleh pasien tersebut gitu. Nah jadi aligner tersebut itu sangat bening seperti ini. Jadi tinggal dipakai aja, ini kan gigi bawah ya, nanti kita pakai biasa gini. Ini bukan gigi saya soalnya. Dari sini nanti ada kelihatan juga nomornya, ini nomor 0, berarti nomor pertama yang harus dipakai. Bukan, ini nomor 0, karena kan aligner bisa dapat sampai 20 atau 25 tergantung kasus giginya. Ini jadi yang pertama kali dipakai. Betul, jadi nggak usah khawatir nanti ketuker dong, kan bening semua. Enggak, karena di sini ada nomornya. Ini nomor 0 dan di sini ada juga nomornya, nomor kelihatan ya? 12 gitu. Jadi pemakaiannya nyaman banget, apalagi sekarang banyak orang-orang yang juga mobile ya. Maksudnya dokter giginya mungkin tinggal di Jakarta tapi ternyata dia kerjanya di Papua atau kerjanya di Medan dan lain-lain. Jadi aligner tersebut ini enak banget, nggak perlu bolak-balik kontrol ke dokter, tapi kalian bisa langsung ganti sendiri di rumah karena di awal perawatan dokter sudah mempersiapkan semuanya gitu. Ada kelainan gigi yang nggak bisa dipakai dengan aligner atau semuanya bisa dok? Ya, pasti ada beberapa yang nggak bisa juga. Jadi seperti behel juga ada beberapa kasus mungkin yang lebih baik pakai behel, ada juga lebih baik pakai aligner, ya kan. Jadi kasus-kasus yang mudah udah pasti bisa pakai aligner. Tapi kalau untuk kasus misalnya giginya camah itu dagunya maju banget, majunya terlalu banyak, mau nggak mau kita harus pakai behel karena untuk daya narik giginya itu lebih kuat dengan pakai behel. Jadi balik lagi konsultasi tergantung kebutuhan pasien. Nanti dokter pasti akan memberikan opsi atau solusi yang terbaik. Gitu. Nah kalau do and don'ts-nya dok dalam memilih aligner nih? Oke. Do and don'ts-nya sebenarnya untuk pemakaian atau memilih aligner, yang pertama pilihlah provider aligner yang memang ada kliniknya juga. Kenapa? Karena meskipun treatmentnya itu bisa mobile di mana aja, tapi penting banget untuk mendapatkan dokter yang sudah paham tentang cara kerja aligner. Karena aligner ini teknologi baru, untungnya di Indonesia juga banyak dokter gigi yang sudah mendapatkan pelatihan dan training juga, termasuk di klinik kami lah ya. Jadi meskipun aligner ini teknologi baru dan berbeda dari behel, jadi dokter juga harus mengerti bagaimana sih pemakaian aligner di gigi pasien. Jadi yang pertama, carilah dokter yang memang sudah biasa menggunakan aligner sebagai treatment dan juga punya basic dulu pernah pakai behel juga lah ke pasiennya, seperti itu. Yang kedua, tipsnya lagi, yang penting rajin pakai aligner. Itu salah satu tips yang paling berharga karena makin rajin pasti perawatan makin cepat gitu. Sama aja sih, semua perawatan juga saya rasa kalau rajin pasti hasilnya akan lebih cepat kan gitu. Sama aja seperti behel, yang penting rajin kontrol juga pasti akan lebih cepat gitu. Nah kalau sebelum pakai aligner ini dok, kalau misalnya kita punya masalah gigi, misalnya berlubang atau apa, itu harus diatasi dulu ya dok ya? Ya, jadi balik lagi, kalau untuk behel dan aligner fungsinya adalah untuk meratakan gigi saja. Selain itu kan kita juga ada permasalahan gigi lain seperti gigi menumpuk. Jadi sebelum menggunakan behel ataupun aligner disarankan untuk membersihkan gigi dulu semuanya. Tapi kalau misalnya, dok saya tambelannya gede banget, kayaknya butuh waktu sampai giginya benar-benar sembuh. Tapi saya ada deadline nih, saya harus gigi rata karena saya mau merit tahun depan gimana. Nah dengan aligner ini enaknya semua treatment bisa dilakukan barengan juga. Jadi tidak masalah asalkan dikonsultasikan ke dokter dan dokter bisa menyesuaikan treatment plan-nya dengan kebutuhan pasien. Dok, saya penasaran dok, kalau misalnya untuk masalah gigi yang ringan, tadi kan dokter bilang mungkin dalam hitungan bulan gitu ya, tapi kalau misalnya orang yang giginya agak tonggos gitu dok, ya itu kira-kira berapa lama dok udah bisa rata lagi? Nah, justru yang paling saya seneng dengan menggunakan aligner, gigi tonggos itu lebih gampang. Kenapa? Karena kan kalau plastik sendiri itu dia bisa memeluk gigi dan dia tuh lebih gampang untuk mundurin gigi.
Jadi kalau gigi tonggos paling lama pun 1 tahun juga sudah beres mestinya. Wah, gitu. penting banget. 1 tahun sih nggak terlalu lama ya dok ya? Iya, 1 tahun nggak terlalu lama, ya kan? Itu tadi syaratnya harus disiplin ya dok ya? Betul, harus disiplin dalam memakai linernya. Oke, nah Dokter Devi, kemarin kita sudah sempat minta followers kompas.com nih untuk mengajukan pertanyaan terkait topik ini, dan kita sudah memilih 2 pertanyaan dok. Saya bacakan ya dok ya pertanyaannya. Boleh. Nah, dari @latifah salsa. Dok, gigi saya susunannya tidak rapi, berantakan, dan saling tumpah tindih. Sebagian juga ada yang berlubang. Nah, hal semacam ini apakah masih bisa diatasi dok? Kalau saya ingin gigi rapi bisa atau enggak? Terus mungkinkah harus dicabut atau pakai gigi palsu? Gitu, Oke, thank you pertanyaannya. Jadi tadi kondisi giginya ada yang perlu dicabut, berlubang besar, dan pengen merapikan gigi yang nggak ratanya ya. Nah, pastinya kan ada beberapa kondisi kesehatan gigi di dalam mulut seseorang, ya kan? Jadi sebagai dokter, pasti saya lihat mana dulu yang perlu diatasi. Yang pertama pasti yang sakit dulu kan ya. Yang sakit dulu tuh apa? Biasanya gigi berlubang besar. Jadi gigi berlubang besar pasti akan kita rawat terlebih dahulu. Baru yang kedua kita bisa melihat gigi mana yang perlu dicabut. Karena kalau gigi yang bolongnya terlalu besar dan perlu dicabut, itu bisa jadi infeksi. Kenapa? Karena kan kalau gigi bolong itu makanan semua masuk lewat mulut. Kalau infeksinya besar, bawahnya itu gigi pasti menyambung ke syaraf gigi dan lain-lainnya juga. Jadi kalau perlu dicabut akan kita cabut. Setelah itu kita ratakan giginya, barulah gigi palsu terakhir. Kenapa gigi palsu terakhir? Karena biasanya gigi palsu itu butuh ruangan juga untuk gigi palsunya ada tempatnya kan. Kalau gigi masih berantakan dan langsung pakai gigi palsu, nanti takutnya nggak muat. Jadi harus kita ratain dulu, baru terakhir gigi palsunya. Balik lagi aku rekomendasiin ke teman-teman untuk yang punya kasus gigi agak banyak ya, kesehatan gigi agak banyak, nggak apa-apa, kontrol aja ke dokter 6 bulan sekali, nggak harus dalam sekali kedatangan, oke kita beresin semua pelan-pelan aja, tapi yang pasti teratasi dengan baik. Sekarang pertanyaan kedua nih dok, dari @anas.nusrullah. Untuk anak usia 8-9 tahun, metode apa yang paling bagus untuk merapikan gigi? Apakah dental contouring, retainer, atau pakai behel dok? Oke, untuk anak-anak umur 8-9 tahun biasanya masih ada campuran antara gigi permanen dan gigi susu. Nah, umur-umur 8 dan 9 tahun yang paling penting adalah pertama, kita harus jaga kondisi kesehatan gigi permanennya dulu. Kan biasanya gigi geraham duluan tuh yang muncul. Nah, kalau gigi geraham tersebut tidak dirawat dengan baik, nah nanti berpuluh-puluh tahun kemudian nanti jadi masalah, ya kan? Jadi biasanya dilakukan namanya fissure sealant. Jadi gigi molar itu kan kadang suka ada ceruk-ceruknya ya. Nah biasanya kita seal dulu supaya nggak mudah berlubang. Karena gigi tersebut yang muncul di sekitar umur 6-7 tahun. Dan gigi tersebut kan harus kita pakai sampai nanti umur 80-90 tahun lah ya. Selamanya. Jadi harus kita jaga dengan baik. Kalau untuk teeth contouring belum perlu dulu. Karena gigi susu itu yang berubah ke gigi permanen pasti butuh waktu untuk dia benar-benar dewasa dan keluar dari gusi. Jadi nggak disarankan untuk tooth contouring. Kawat gigi nanti dulu kalau masih umur 8-9 tahun karena masih gigi campuran, mungkin bisa dilakukan perawatan ortodonti untuk anak-anak. Jadi mirip sama aligner, kita juga ada sebenarnya mirip sama aligner, tapi gunanya buat apa? Kadang anak-anak kita lihat kalau misalnya dulu anak kita suka nyedot jempol, suka ada kebiasaan buruk, mungkin bernafas lewat mulut, biasa rahangnya tuh kecil. Nah, anak-anak umur 8-9 tahun growth hormonnya tuh lagi bagus-bagusnya. Jadi itu saatnya untuk membantu mereka supaya rahangnya jadi lebih bagus lagi, jadi lebih besar. Yang rahang kecil itu digedein lagi, karena kalau udah nunggu lebih tua lebih lama lagi kan. Sebaiknya jangan pakai kawat gigi juga ya dok ya. Iya. Tapi memang perawatan ortodonti untuk anak-anak. Khusus anak-anak. Dari segi biaya nih dok, pasti orang penasaran dok, sebenarnya berapa sih biayanya gitu? Sama behel kalau dibandingin lebih murah mana gitu? Oke, mungkin ini secara general kali ya. Kalau behel sendiri mungkin kita suka lihat starting dari mungkin ada yang 10 juta, 10-15 juta kali ya, ada juga. Mungkin ada juga yang 8 juta, ya let's say 8-15 juta behel. Tapi itu untuk harga pemasangan behelnya saja. Belum sama kontrolnya. Biasanya pakai behel itu sebulan 2 kali minimal harus kontrol ke dokter gigi. Sekali kontrol 300.000. Berarti kan sebulan sudah
600.000. Setahun berarti udah 7,2 juta. Belum kalau behelnya pakainya lebih lama. Ya let's say 1 tahun. Berarti kan total 8 dan 7 15 juta. Nah kalau untuk lain-lainnya ya mungkin ada extra charge lain karena kan behel kita suka lepas, tiba-tiba besinya suka lepas lah, harus dilem lagi ya. Itu untuk behel 15 juta. Kalau untuk aligner sendiri sebenarnya jauh lebih murah daripada behel. Oh ya. Jadi aligner itu kita ada yang starting 5 juta dan aligner sendiri itu udah including kontrol semuanya. Karena aligner sendiri nggak perlu kontrol bolak-balik terus dan nggak ada yang namanya besinya lepas nih harus ditempel lagi. Jadi semuanya itu sudah termasuk ke dalam paket linernya gitu. Jadi untuk behel 15 juta, liner startingnya di 5 juta. Tergantung dari kasusnya balik lagi. Jadi I would say dengan liner sih jauh lebih affordable. Balik lagi tapi harus dilihat kasus giginya. Dan juga tergantung dari dokternya apakah kasus kalian butuh yang lebih banyak mungkin linernya atau ternyata oh kasusnya gampang banget bisa dapat paket yang paling murah. Jadi bisa langsung konsultasi aja karena biasa konsultasi pun juga gratis. Kenapa sih dok orang kayak misalnya saya dok, kayak saya dulu udah pernah pakai kawat gigi tapi kok sekarang kayaknya giginya nggak rata lagi dok. Itu kenapa sih dok bisa berubah dan apakah masalah yang itu bisa diatasi dengan liner? Oke, banyak banget ya nanya seperti itu. Karena biasanya dulu kita pakai behel waktu umur 14, 15, waktu SMP, SMA ya kan 20-an ya kan 20-an dan kita lepasnya ya umur 25, 26 juga sudah lepas kan. Nah, waktu di usia tersebut kita pakai behel emang usia yang tepat. Tapi bisa saja setelah pakai behel itu ada perubahan hormon lagi sebenarnya. Ada perubahan hormon. Hormon itu menyebabkan apa sih? Menyebabkan tulangnya bisa lebih lembek lagi, agak bergerak dikit atau mungkin setelah kita pakai kawat gigi kita nggak rajin pakai retainer. Belum waktunya lepas retainer udah nggak pakai retainer lagi. Aduh, jadi malu nih ketawa. Jadi ada kemungkinan relapse tersebut. Ada juga kemungkinan lain, bisa aja along the way ada gigi bolong atau gigi yang dicabut. Jadi di antara gigi ada space. Nah giginya kan gigi selalu nganggap oh sebelah gue kok nggak dempet-dempet ya, gue mau dempet ke sebelah lagi deh. Akhirnya gerak lagi. Jadi along the way kalau memang tidak rajin kontrol, at least setahun sekali ke dokter gigi bisa aja hal tersebut terjadi. Dan kasus-kasus tersebut bisa banget pakai liner, justru jauh lebih gampang. Kalau udah pakai behel sebelumnya, tinggal di retouch dikit lagi dengan liner ini. Jauh lebih cepat dan pasti biayanya jauh lebih murah juga dibandingkan pakai behel lagi. Nah, sahabat kompas.com, ternyata banyak banget loh manfaatnya pakai liner ya dok. Salah satunya tadi dari segi biaya juga lebih murah dan juga tidak mengganggu penampilan. Tapi balik lagi ya dok ya, tergantung kasusnya. Ada kasus-kasus yang lebih bagus pakai kawat gigi, ada juga yang lebih cocok pakai liner. Oke, Dokter Devi, makasih banyak untuk penjelasannya dok. Saya jadi tertarik juga nih mau pakai liner dok. Boleh. Oke, sahabat kompas.com, saya Lucia Kusana pamit. Jangan lupa saksikan program Sehat Yuk berikutnya, obrolan informatif seputar gaya hidup sehat.